Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Istiqamah, mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri. Nah, pada kali ini saya akan membahas satu topik mengenai beta keluarga, yaitu aspek-aspek etika dalam keluarga. Nah, di sini saya akan membahas aspek yang pertama, yaitu etika, moralitas, dan hukum. Jadi, secara umum, etika di sini mencakup pembuatan keputusan yang bersifat moral tentang manusia dan interaksinya dalam kehidupan masyarakat. Nah, etika di sini juga sering disebut moralitas, namun keduanya memiliki arti tersendiri. Nah, etika secara umum di sini didefinisikan sebagai ilmu filsafat mengenai perilaku manusia dan pengambilan keputusan moral. Etika di sini bersifat normatif dan berfokus pada prinsip-prinsip dan standar yang mengatur hubungan antara individu seperti hubungan antara konselor dengan klien. Nah, moralitas di sini meliputi penilaian atas suatu perbuatan. Hal ini berhubungan dengan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, dan seharusnya. Nah, hukuman merupakan penyusun yang akurat dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan dan legal seseorang. Hukum juga di sini merupakan peraturan, keputusan pengadilan, dan tradisi. Nah, hukum di sini tidak mendikte etika tentang apa yang pantas untuk situasi tertentu, tetapi apa yang legal dalam situasi tersebut. Aspek yang kedua yaitu etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Nah, jadi konseling perkawinan dan keluarga di sini sering mengalami situasi konflik dan krisis etik. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, di sini Thomas mengembangkan kerangka kerja dinamis yang berorientasi proses untuk digunakan konselor ketika menangani sebuah keluarga. Nah, model ini mengkaji 6 nilai yang mempengaruhi konselor, konseli, dan proses konseling, yaitu tanggung jawab, integritas, komitmen, kebebasan memilih, kekuasaan, dan hak untuk berduka. Nah, dalam melaksanakan konseling perkawinan dan keluarga, banyak pertimbangan moral yang berkaitan dengan kode etik profesi yang harus dipahami dan diperhatikan oleh konselor. Salah satunya kepada siapa dan siapa tanggung jawab dan legalisasi pokok konseling itu. Hal ini penting dipertimbangkan karena perubahan yang sangat menentukan bagi seluruh anggota keluarga termasuk pasangan suami istri belum tentu berguna bagi masing-masing pasangan suami istri dan anggota keluarganya. Aspek yang ketiga yaitu konflik-konflik dalam etika. Nah, jadi di sini Morrison mengemukakan 4 jenis konflik etika dalam proses pembuatan konselor, pembuatan keputusan oleh konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga. Nah, yang pertama itu siapa yang terlebih dahulu dilayani. Jadi di sini konselor harus menentukan siapa yang terlebih dahulu dilayani. Jika konselor di sini telah menetapkan untuk menangani secara individual, maka harus memutuskan dalam hal apa atau haruskah pasangan suami istri dan anggota keluarga dilibatkan dalam treatment. Dan apabila konselor di sini menangani suatu kelompok keluarga, haruskah individu-individu tertentu atau kombinasi dari keluarga dilibatkan secara terpisah? Bagaimana penerapan asas kerahasiaan dalam keadaan yang demikian? Konflik yang kedua yaitu apa titik utama perkembangan etika. Nah, perkembangan etika di sini menitikberatkan pada penguraian kasus secara cermat, hati-hati, sehingga menjadi alat diagnostik terhadap individu selama proses pemberian bantuan, terutama pada hal-hal yang akan berpengaruh pada kasus-kasus yang dipengadilankan. Contohnya itu kasus perselisihan tentang anak. Yang ketiga itu bagaimana penanganan kerahasiaan. Nah, di sini haruskah rahasia-rahasia keluarga dibocorkan sebelum atau sesudah pertemuan suami istri yang terpisah? Bagaimana penanganan masalah perselingkuhan dan lain-lainnya?
Nah, dalam hal ini konselor memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perilaku tersebut kepada pihak polisi atau pihak lain yang menangani perlindungan dan kesejahteraan anak. Meskipun pelaporan tidak bersifat perintah, di sini konselor harus melakukan penilaian klinis untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anggota keluarga. Yang keempat yaitu bagaimana keberadaan konselor, kekuasaan atau mengurangi konflik. Nah, jadi sebelumnya bahwa konseling perkawinan dan keluarga di sini menentukan harapan-harapan yang biasanya berkaitan dengan jenis kelamin atau gender. Nah, harapan-harapan tersebut harus ditangani oleh konselor dengan tindakan sensitif yang dimaksudkan untuk mengubah sikap sosial dan untuk memastikan minat atau kepentingan para pasangan suami istri dan anggota keluarga tersebut. Nah, aspek berikutnya yaitu kode etik profesional. Nah, di sini kode etik para pekerja profesional memiliki macam-macam fungsi. Yang pertama, kode etik pengarahan perilaku, dan yang kedua itu kode etik pengarahan hubungan konselor dengan klien. Karena pada kode etik pengarahan perilaku di sini ada banyak poin. Nah, namun di sini saya akan memberikan beberapa poin saja. Yang pertama itu konselor memberikan layanan secara profesional kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, perbedaan politik, dan lainnya. Nah, konselor di sini tidak boleh memanfaatkan hubungan konseling untuk kepentingan pribadi, agama, politik, dan bisnis. Di mana konselor juga tidak boleh menghina kualifikasi sesama rekan sejawat. Nah, kode etik yang kedua yaitu kode pengarahan hubungan konselor dan klien. Nah, pada kode pengarahan hubungan konselor dan klien juga terdapat beberapa poin. Yang pertama, seseorang konselor harus berhati-hati memberikan dukungan yang wajar dan penghargaan dalam tahap prognosis, dan konselor di sini tidak boleh melebih-lebihkan kemajuan layanannya. Konselor harus mementingkan pemahaman yang jelas tentang keuangan bersama klien. Konselor harus membuat catatan-catatan bagi setiap kasus dan menyimpannya dengan aman. Dan konselor mengadakan hubungan dalam semua tahap kehidupan, menghargai setiap waktu terhadap masa klien untuk membuat keputusan mereka sendiri. Nah, selain itu, di sini Korey mengemukakan garis-garis besar untuk menumbuhkan kode etik profesional bagi para konselor. Nah, di sini saya menampilkan dua poin yang menurut saya paling utama. Nah, yang pertama itu di sini konselor harus mendapat latihan yang sesuai dan memiliki pengalaman yang disupervisi dalam menggunakan teknik pengukuran dan strategi intervensi. Yang kedua, konselor harus waspada terhadap standar etika dalam organisasi profesional dan menyadari bahwa banyak situasi-situasi sulit yang ada di dalamnya, dan konselor di sini harus terus memperbaiki penilaian profesional. Aspek berikutnya yaitu pengambilan keputusan etik. Nah, jadi pengambilan keputusan etik dalam konseling perkawinan dan keluarga merupakan tugas seorang konselor perkawinan dan keluarga. Untuk itu dibutuhkan kualitas kepribadian konselor seperti karakter, integritas, dan keberanian moral selain pengetahuan. Pengambilan keputusan etik dalam konseling perkawinan dan keluarga dalam berbagai cara, salah satunya mengikuti kursus dan melanjutkan pendidikan yang sekarang disyaratkan dalam banyak program konseling lanjutan dan untuk memperbarui lisensi konselor. Berikutnya, Fahaus di sini mengkonsep perilaku etik konselor dalam 5 tingkatan perkembangan yang berkesinambungan. Yang pertama itu orientasi hukuman, di mana di sini konselor menganggap standar sosial eksternal adalah dasar untuk menilai perilaku. Yang kedua, orientasi institusional, di mana konselor yang beroperasi pada tingkatan ini percaya dan berpegang pada aturan institusi tempat mereka bekerja. Orientasi yang ketiga itu sosial, di mana pada tingkatan ini konselor mendasarkan keputusan yang diambilnya pada standar sosial.
Dan yang keempat, orientasi individu, di mana kebutuhan individual mendapat prioritas utama. Yang terakhir yaitu orientasi hidup atau hati nurani. Nah, pada tingkatan ini kepedulian satu-satunya adalah pada individu. Keputusan yang beretika diambil berdasarkan standar etik internal, bukan pertimbangan eksternal. Nah, aspek berikutnya yaitu hubungan ganda. Nah, jadi hubungan ganda dalam konseling perkawinan dan keluarga terjadi apabila konselor terlibat dalam hubungan yang sama sekali berbeda dengan hubungan konselor dan klien. Nah, POP mengklasifikasikan di sini ada beberapa hubungan ganda yang berlawanan dengan konseling yang efektif. Yang pertama, hubungan ganda mengkompromikan hubungan profesional konseling berstandar pada penciptaan lingkungan yang aman secara emosional yang sebagian dihasilkan oleh konstruksi batasan profesional yang bisa dirujuk. Yang kedua, hubungan ganda menimbulkan konflik kepentingan, konselor terlibat secara penuh untuk kliennya. Yang ketiga, konselor menjadi tidak bisa memasuki hubungan bisnis atau hubungan non-terapi lainnya, sebab materi personal diungkapkan dan ada kecenderungan reaksi penasaran. Yang keempat, apabila keterlibatan konselor dalam hubungan ganda setelah konseling perkawinan dan keluarga dapat diakhiri dan dapat diterima, maka sangat mungkin bagi para praktisi konselor bermoral rendah menggunakan peran profesional mereka untuk membentuk hubungan yang sesuai dengan keinginan mereka. Aspek berikutnya yaitu bekerja sama dengan konselor yang tidak etis. Nah, di sini Harley menyarankan beberapa langkah untuk digunakan dalam bekerja melewati dilema etik, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang merupakan profesionalitas. Nah, yang pertama yaitu di sini konselor mengidentifikasi masalah subjektif mungkin. Yang kedua, konselor menerapkan kode etik yang berlaku pada permasalahan tersebut. Yang ketiga, konselor harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dari profesi pemberi bantuan seperti perbuatan baik, keadilan, dan ekonomi. Yang keempat yaitu konsultasi dengan rekan kerja. Di sini juga merupakan pilihan lain dalam melakukan kerjasama dengan konselor yang tidak etis. Nah, beberapa tindakan lainnya yang bisa diambil adalah pengaduan pelanggaran etik ke organisasi profesi dan atau lembaga hukum lain yang terikat. Nah, keluhan juga di sini dapat disampaikan baik oleh profesional yang mempertanyakan rekan kerjanya maupun klien yang merasa diperlakukan kurang adil. Nah, aspek yang berikutnya itu hak klien dan rekaman. Nah, jadi di sini ada dua hak klien yang berhubungan dengan proses konseling. Yang pertama, hak yang tersirat atau implisit berhubungan dengan substansi keadilan perlakuan. Dan yang kedua yaitu hak klien yang tersurat atau eksplisit yang berfokus pada proses keadilan perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan ketika aturan yang jelas dilanggar. Nah, di sini rekaman semua klien dilindungi secara legal oleh konselor, di mana konselor secara legal diharuskan melindungi semua kliennya tanpa terkecuali. Dengan cara menyimpan rekaman tersebut baik-baik, terpisah dari rekaman data lain, dan tidak memberikan informasi tentang klien tanpa surat izin. Nah, jumlah dan bentuk formulir dalam rekaman klien di sini bermacam-macam sesuai dengan agensi dan praktisinya seperti identifikasi atau informasi wajib, informasi penilaian, rencana perawatan, catatan khusus, ringkasan akhir, dan data lainnya. Nah, aspek yang terakhir yaitu cara meminimalisir risiko. Nah, dalam menentukan apakah konselor perkawinan dan konselor harus terus melanjutkan hubungan ganda atau tidak, sangatlah penting untuk mempertimbangkan apakah keuntungan potensial hubungan semacam ini melebihi potensi kerugiannya. Sudah merupakan tanggung jawab konselor untuk mengembangkan perlindungan yang bertujuan untuk mengurangi potensi konsekuensi negatif. Nah, di sini Corey mengidentifikasi petunjuk-petunjuk bagi berikut. Nah, yang pertama yaitu menetapkan batasan yang sehat di awal hubungan terapeutik. Yang kedua, apabila hubungan konselor berpotensi membuat masalah atau apabila risiko dan kerugiannya tinggi, lebih bijaksana apabila konselor bekerja dengan berkelompok tugas.
Yang ketiga yaitu dalam bekerja, hubungan ganda sangat baik apabila memulainya dengan memastikan apakah hubungan semacam itu dapat dihindari. Yang terakhir atau yang keempat itu mengadopsi kebijakan dan menghindari total hubungan ganda. Nah, baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.